Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran yang ke-6, ad-darsus sadisu, ad-darsu pelajaran as-sadisu ke-6. Berbahasa Arab 6 itu artinya sittatun, 6, tapi kalau ke-6 dia akan berubah menjadi as-sadisu. Ada perbedaan ya. Hadhihi, kita akan belajar sekarang kata tunjuk hadhihi artinya ini. Ya, apa bedanya dengan hadza? Ya, kalau hadza untuk menunjuk yang muzakkar, kata benda yang tidak ada tak marbutoh, ya, sedangkan hadhihi untuk menunjuk yang muannas. Baik, kita akan langsung ambil pada bacaan-bacaan di bawah ini. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anaknya Hamid dan ini adalah anaknya Yasir. Perhatikan hadza menunjuk ibnu dan hadhihi ini menunjuk kata bintu. Bintu artinya anak perempuan. Ya, dan di sini kita banyak belajar ya. Ibnu Hamidin ini mudhaf dan mudhafun ilaih, begitupun dengan bintu Yasirin ya, mudhaf dan mudhafun ilaih dan masih berharokat. Jadi kita bisa baca ya. Berikutnya Ibnu Hamidin, jangan lupa mudhafun ilaih, jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya, anaknya Hamid duduk sedangkan anaknya Yasir waqifatun berdiri. Perhatikan ya, waqifatun ini berasal kata dari waqifun. Karena yang berdiri ini perempuan, maka tambahkan tak marbutoh. Waqifatun. Ya. Kenapa? Ya, karena muannas. Seandainya ini kata jalisun, ya, kita pindahkan ke sini, maka ini akan berubah menjadi jalisatun. Jadi menyesuaikan dengan subjek. Predikatnya akan menyesuaikan dengan subjek ya kalau dia muannas. Kita lanjut. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya al-muhandisi, insinyur. Kita sudah ambil ya kata insinyur, ukhtu saudari atau saudara perempuan. Ahia aidon muhandisatun, ya, muhandis, muhandisah. Ahia aidon, apakah dia juga? Aidon artinya juga. Apakah dia juga seorang insinyur? La hiya tabibatun, tidak, dia seorang dokter. Di sini karena dia perempuan maka predikatnya pakai tak marbutoh. Oke, berikutnya sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu tidak tanwin karena idhofah ya, mudhaf, man sebagai kata yang mabni mudhafun ilaih ya, sebagai posisi mudhafun ilaih. Hadhihi untuk menunjuk yang ini. Sayyaratu man hadhihi, ya, mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri, ini mobilnya pimpinan. Lihat tata tunjuk, kemudian datang setelahnya dua kata yang disusun dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang mudhafun ilaih itu harus majrur. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun, ini adalah sebuah, mikwatun adalah setrika. Jadi kita lanjut. Liman, ya, li artinya punya, man siapa, liman milik siapa, punya siapa ini, liman hadhihi, diingat-ingat ini ada tambahan kata tanya ya. Nanti kita akan rangkum ya dalam satu lembar layar ya, dalam satu layar kata tanya yang sudah kita ambil, dan ini akan menjadi praktek kita. Hadhihi li Khalidin, ini milik si Khalid. Liman hadhihi, hadhihi milik Khalid, ini milik si Khalid. Hadhihi li Khalidin. Ada rojatu Anasin hadhihi. Di sini pertanyaan apakah? Darrojatu sepeda, Anasin Anas. Apakah sepeda Anas ini? Maksudnya apakah ini sepedanya Anas? Kemudian jawabannya la, tidak. Hadhihi darrojatu Ammarin ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. La, hadhihi darrojatu Ammarin, tidak, ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun ya, ini baru. Wa darrojatu Anasin qadimatun, dan sepedanya Anas atau sedangkan sepedanya Anas lama atau usang ya, sudah lama.
Jadi bukan. Ini sepedanya Ammar, ini baru. Sedangkan sepedanya Anas lama. Ya, jadi bukan punya si Anas ini. Soalnya baru gitu ya bahasanya. Oke, baik, kepanjangan, kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada kalimat berikutnya yang ini. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun. Ini adalah sa'atu aliyin, jamnya Ali, susunan mudhaf, mudhafun ilaih. Hiya, dia di sini kembali ke kata sa'ah ya, muannas, jamilatun jiddan. Jamilah indah ya, jiddan sangat bagus ya, sangat indah, sangat bagus, sangat cakep ya, atau bagus sekali ya. Hiya jamilatun jiddan, dia bagus sekali. Kemudian hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun, ini sebuah sendok dan ini sebuah kidrun. Kidrun itu bisa kita namakan panci ya. Kidrun, al mil'aqatu fil kidri ya, sendoknya di dalam panci ya, fil kidr. Perhatikan di sini hadhihi kidrun ya. Kalau hadhihi mil'aqatun, ini sebuah sendok ya. Ini sendok kita lihat di sini muannas, ada tak marbutoh, sedangkan kidrun ya ini tidak ada tak marbutoh. Nah, ini kita sebut dengan muannas majazi. Muannas majazi. Majazi maksudnya tidak pada makna sebenarnya. Majaziyun, muannas majazi adalah kata-kata dalam bahasa Arab, dan ini terbatasnya, tidak banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang kelihatannya mudzakkar tetapi dimasukkan dalam kategori muannasnya, seperti kidrun, kemudian ada syamsun ya, matahari, kemudian ada samaun, langit ya, kemudian ardun, bumi, narun, api, rihun, angin. Ini beberapa kata dalam bahasa Arab yang ya, tidak pakai tak marbutoh tapi dikategorikan muannas. Dia terbatas, bisa dihafal. Jadi tidak perlu khawatir ya. Al-mil'aqatu fil kidri, fi huruf jar mempengaruhi harokat akhir menjadi kasroh atau majrur, fil kidri ya. Sendok itu di dalam panci. Berikutnya hadhihi bakaratul fallahi, ini sapinya al-fallah, artinya petani. Ini sapinya petani. Kenapa ada nya? Ya, karena susunan idhofah ya, lagi-lagi ini sini idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Hadza anfun wa hadza famun ya, ini hidung dan ini mulut. Famun artinya mulut. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun, ini juga tidak tak marbutoh tapi masuk kategori muannas. Kalau ini penyebabnya adalah karena dia berpasangan, hidung ya. Hadhihi udhunun artinya telinga. Wa hadhihi ainun artinya mata ya. Ini telinga dan ini mata. Telinga dan mata biasanya ya berpasangan pada makhluk hidup ya, manusia, hewan ya, punya dua mata, punya dua telinga, ada perpasang. Nah, anggota tubuh yang berpasangan ini akan ya disifati muannas. Contoh berikutnya ini ada wahadihi yadun, wahadihi rijlun ya, dan ini ya, ini tangan ya, dan ini kaki. Rijlun artinya kaki. Hati-hati ketukar dengan kata rojulun ya. Rojulun artinya seorang laki-laki, rijlun ya kaki. Kaki ya, dari ujung jari sampai paha itu namanya rijlun. Nanti di setiap bagian ini ada nama-namanya ya. Tapi kaki secara umum ya, dari paha ke bawah itu namanya rijlun. Baik, kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Berikutnya kita ke tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub ya, baca dan tulislah, dan ini perintah yang paling banyak dalam latihan ya, karena kita dilatih untuk bisa membaca tanpa harokat, menulis tanpa harokat, dan bisa paham. Baik, raqam wahid ya, raqmu wahidin, raqmu wahid ya, nomor 1, hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Jadi sudah dapat ya dua kata tunjuk ini, mudzakkar dan muannas, untuk yang tunggal. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun, ini sebuah masjid dan ini sebuah
sekolah, atau dan sedangkan yang ini ya sekolah. Raqam itsnain, man hadhihi, ya siapa ini? Hadhihi ini juga sama seperti kata hadza, walaupun tidak ada alif kelihatan tetap dibaca panjang. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi saudarinya Abbas. Saudarinya Abbas. Hati-hati, di sini ada susunan idhofah. Hadhihi ukhtu Abbasin. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah mudhof itu selalu dhammah? Tidak. Ya, ini karena kita belum ambil yang lain saja. Ya, kita sudah ambil pada kata-kata sebelumnya juga ya. Misalnya kita bilang gurfatul mudiri. Dia dhammah di sini karena belum ada yang mempengaruhi. Tapi ketika kita taruh fi di sini, fi gurfati, ya maka dia jadi majrur. Jadi kalau idhofah, kalau mudhof itu dia menyesuaikan dengan posisinya dalam kalimat. Kalau posisinya tidak ada yang mempengaruhi, dia dhammah. Kalau ada yang mempengaruhi jadi kasr, jadi kasr. Kalau ada yang mempengaruhi dia jadi fathah, jadi fathah. Tetapi ingat ya, kalau mudhofun ilaih akan selalu majrur. Baik, kita lanjut. Raqam salasah, hadza dikun wa hadhihi dajajatun, ya ini ayam jago dan ini ayam betina, atau sedangkan ini ayam betina. Ini anaknya mudir, hati-hati ya, susunan idhofah. Dan ini anaknya guru atau anak perempuannya guru, ini juga susunan idhofah ya. Jadi kita melatih di sini bagaimana cara mendeteksi susunan idhofah. Baik, hadza benu, ada hamzah wasol di tengah berarti tidak terbaca hamzahnya. Hadza bunul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi, ini anaknya mudir dan ini anaknya guru. Hadhihi khamsah, hadhihi ummu Yasirin, ibunya Yasir ya, susunan idhofah mudhof dan mudhofun ilaih. Berikutnya sini di mana ya pancinya daging ya, dia di dalam kulkas. Jadi kata yang kita deteksi mudhof mudhofun ilaih yang ini. Aina kidrul lahmi, ya al-lahmi, lam alif lamnya di sini lam syamsiyah. Al-lahmi, aina kidrul lahmi, di mana pancinya daging. Hiya fi thallajati, dia di sini kembali ke kidir ya karena dia dianggap muannas. Fi thallajati, fi di dalam, thallajah kulkas, di dalam kulkas. Rakam sab'ah, hadza babun wa hadhihi nafidatun, ya ini sebuah pintu sedangkan ini sebuah jendela. Baik, kita lanjut pada video yang berikutnya. Baik, pada latihan ini ya tamarinu, kita melihat di sini ada benda-benda dan semuanya ini sudah kita ambil ya, tinggal murojaah, makanya butuh yang namanya murojaah. Ya, murojaah triknya sudah Ana sampaikan, trik buka tutup itu sangat menstimulus ingatan. Baik, di sini ada pertanyaan ma hadza dan wa ma hadhihi. Ya, ini apa ini dan apa ini, sama ya. Hanya saja kata bendanya, kalau yang ditanya mudzakkar hadza, kalau yang ditanya muannas ya hadhihi, ma hadhihi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang belum tahu bahwa kata benda itu muannas atau mudzakkar? Kita benar-benar tidak tahu sama sekali. Ya, biasanya orang bertanya itu menanyakan hanya untuk meminta informasi apakah orang yang ditanya itu tahu ya benda tersebut. Nah, sekarang kita sebagai penanya, kita tidak tahu ini mudzakkar atau muannas, ini maskulin atau feminim. Nah, cara bertanya adalah pakai pertanyaan umum yaitu mudzakkar. Ma hadza? Misal kita tunjuk sendok, kita tidak tahu bahasa Arabnya apa. Ma hadza? Kemudian orang Arab bilang hadhihi mil'aqatun. Oh, baru kita tahu, oh ternyata sendok itu muannas ya, dikategorikan feminim, dan ini terlepas dari makhluk ya, dari manusia. Tidak ada memang dalam bahasa Arab itu cuma dua ya, muannas atau mudzakkar, dan tidak ada yang ketiga ya. Oke, di sini sekarang kita akan bertanya kepada orang yang kita sudah tahu benda ini, kemudian kita tanyakan ke orang. Jadi kita pakai antara dua ya, hadza atau hadhihi. Baik, coba ya, kita akan tes ya, antum sambil menjawab setelah ini. Ma hadza? Ya, hadza qalamun. Ya, kita ke bawah.
atau ke samping aja ya. Ma hadhihi, hadhihi mil'aqatun. Ma hadha, hadha kitabun. Wa ma hadha, hadha qamisun. Jadi tidak perlu kita terjemahkan, sudah ada gambar. Ma hadha, hadha baitun. Wa ma hadhihi, hadhihi sa'atun. Wa ma hadhihi, hadhihi sayyaratun. Wa ma hadha, hadha babun. Wa ma hadhihi, ya hadhihi rijlun. Wa ma hadhihi, hadhihi darrajatun. Oke, kita ke bawah. Wa ma hadhihi, wa ma hadha bukan hadhihi. Wa ma hadha, ya kalau yang jenggot hadhihi. Jenggot itu lihyatun ya. Cuman di sini belum ada. Lihyatun jenggot. Kalau mulut itu satu ya, dianggap satu mulut. Mulut kita cuma satu. Yang dua itu bibir ya. Bibir syafatun itu muannas. Kita bilang ma hadza ya, hadza famun mulut. Ma hadhihi ya ini disifati muannas. Ma hadhihi, hadhihi kidirun. Wa ma hadhihi, hadhihi yadun tangan ya. Yadun yadun bukan yadun. Ini kebanyakan orang membacanya salah ya. Bukan yadun tapi yadun. Ya tidak tasdid. Kemudian ini kita yang ini berarti maksudnya ya. Atau mungkin ini. Ya, dua-duanya bisa. Ma hadza, hadza anfun. Wa ma hadhihi, hadhihi ainun. Ya. Kemudian ma hadhihi, hadhihi mikwatun ya. Dicoba untuk menjawab. Ma hadza, wa ma hadza, hadza kursiyun. Wa ma hadza, hadza miftahun. Wa ma hadza, ya, hadhihi, wa ma hadhihi ini ya. Wa ma hadhihi, hadhihi sallajatun. Wa ma hadza, hadza masjidun. Wa ma hadza, hadza najmun. Baik, kita sambung pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang ketiga ini ya. Iqra, iqra'il ya, itu menjadi iqra'il. Iqra'il misala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Iqra'il misala, bacalah contoh, wa kawwin jumalan, dan buatlah kalimat-kalimat ala ghirarihi, ala di atas, ghiror bentuknya, di atas bentuknya. Maksudnya mirip dengan, di atas bentuknya maksudnya mirip dengan contoh. Baik. Oke. Ini ada kesalahan teknis. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi bacalah contoh dan buatlah kalimat seperti contoh itu maksudnya ya. Contohnya begini ya, Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang murid, seorang pelajar. Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang pelajar juga. Lihat. Talibun kita rubah menjadi talibatun muannas, tambahkan tak marbutoh. Nah, kata-kata yang bisa kita tambahkan tak marbutoh seperti ini itu biasanya kata-kata sifat ya. Kata untuk profesi ya. Kata sifat itu bisa kita rubah menjadi dari mudzakkar ke bentuk muannas dengan menambahkan tak marbutoh. Tapi tidak seperti kolamun ya. Kolamun mudzakkar. Kemudian kita mau jadikan dia muannas misalnya tidak bisa. Karena ini sudah paten dia mudzakkar. Ya, yang bisa dirubah adalah sifat-sifat. Karena mengikuti ya, kalau kita mensifati yang mudzakkar maka jadi mudzakkar. Atau kita sebut dengan khobar ya. Kalau memberikan khobar untuk yang muannas maka dia muannas. Ya, khobar untuk yang mudzakkar maka mudzakkar. Baik. Contoh di sini ya. Ya, di sini semuanya contoh untuk yang mudzakkar ya, kemudian kita ikutkan padanya yang muannas. Ya, Hamidun tabibun ya, si Hamid seorang dokter. Sekarang kita bilang di sini Fatimatu, di sini Fatimatu tidak bertanwin karena nama perempuan. Fatimatu tabibun menjadi ya benar, tabibatun,
marbutatun. Tambahkan tak marbuto saja ya. Dan ingat sebelum tak marbuto itu harus berharokat fathah. Tobibun, tobibatun gitu ya. Oke, gampang insya Allah dengan mendengarkan. Huwa muslimun, dia seorang muslim. Dia di sini laki-laki, hiya berarti menjadi muslimatun. Muslimatun, muslimun, muslimatun gitu ya. Al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. Sekarang kita mau bilang jendela itu tertutup, jendelanya muannas berarti menjadi mughlaqatun. Aywa. Kita lanjut ya. Nomor 4, nomor 5, rakam khamsah al-mindilu wasikhun ya. Tisu itu kotor. Kemudian kita bilang tangan itu kotor. Wasikhotun. Wasikhotun ya. Tangan itu kotor. Baik. Rakam sittah asyayu harun. Asyayu alif lam syamsiyah. Asyayu harun. Teh itu hangat. Sekarang kita mau bilang kopi itu hangat atau panas ya. Harratun. Harratun. Baik. Kemudian berikutnya al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Terus kita bilang sekolah itu jauh berarti menjadi ba'idatun ya, sambil menjawab antum-antum yang mendengarkan ya untuk melatih ya kecepatan menjawab. At-thalibu maridun ya. Pelajar itu sakit. Sekarang pelajarnya di sini pelajar laki-laki. Sekarang di sini pelajarnya perempuan. Pelajar itu sakit berarti maridotun. Maridotun. Baik, lanjut. Rakam tis'ah al-hisanu sari'un ya. Kuda itu cepat. Sekarang kita mau bilang mobil itu cepat. As-sayyaratu sari'atun. Oke, sayyaratu sari'atun. Ya. Kemudian nomor 10 ya, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun ya. Bulan itu indah. Sekarang kita mau bilang matahari itu indah, bagus. Asyamsu jamilatun. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya bahwasanya syams ini termasuk kata-kata yang muannas majazi. Muannas yang tidak pada sebenarnya. Artinya memang dia tidak ada tak marbutoh, tapi orang Arab memasukkan dia dalam kategori muannas, makanya khobar atau informasinya juga dalam bentuk muannas. Yang terakhir al-abu jalisun, bapak itu duduk atau sedang duduk ya. Al-ummu jalisatun ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum nanti bisa kita bahas pada video streaming live Zoom. Kita sambung pada video berikutnya. Baik, pada latihan yang ini, latihan yang keempat ini, perintahnya adalah sahihil jumalal atiyata. Benarkan ya. Kalau benarkan berarti kalimatnya salah ya. Jadi kalau dia salah berarti kita benarkan. Jadi kalimat-kalimat yang di bawah ini itu salah dari segi tadi ya, tentang melihat bagaimana muzakkar dan muannasnya. Kita fokus pada muzakkar dan muannasnya. Perhatikan ya. Ini bentuknya pertanyaan. Haqibatu man hadza? Ya, silakan dideteksi kira-kira mana yang salah. Yang salah kata tunjuknya ya. Tas siapa? Ini itu sambil nunjuk tas. Nah, kalau kita nunjuk tas maka bukan hadza tapi hadhihi. Tas siapa ini? Ya, tangan kita sambil nunjuk tas itu ya. Tangan siapa ini gitu. Nah, maka dia salah kalau pakai hadza, harusnya hadhi. Haqibatu man hadhihi? Kemudian nomor 2, al-ghurfatu maftuhun. Oke, mana yang salah? Yang salah maftuhun ya. Informasinya terbuka boleh, cuman cara menulisnya yang salah. Harusnya maftuhatun. Kenapa? Karena ghurfah muannas, maka khobarnya atau informasinya juga bentuknya muannas. Hada sayyaratut tabibi. Ya, orang kalau sudah belajar bahasa Arab ini sedikit kesetrum ya, salah ya, gitu. Bukan hada tapi hadhihi. Ya. Hada sayyarat, kok hada harusnya
Ya, hadhihi. Hadhihi sayyaratu tabibi. Kita nunjuk yang muannas pakai hadhihi. Berikutnya nomor 4. Hadhihi miftahus sayyarati. Hadhihi enggak mungkin ya, harusnya hadza karena kita menunjuk miftah ya. Jadi yang kita tunjuk miftah bukan sayyarahnya ya, yang kita tunjuk adalah miftahnya. Sayyarah itu sebagai mudhofun ilaih ya, kata tambahan. Oke. Hadhihi ya, kita ganti menjadi hadza. Hadza miftahus sayyarati ya, mudhofun ilaih. Ini adalah kunci mobil. Rakam khamsah ya, nomor 5. Aina sayyaratu, di mana mobil itu? Huwa fisyari'i, dia ada di jalan. Ya, di sini yang salah adalah huwa. Kenapa? Karena as-sayyarah muannas, maka kata gantinya adalah muannas yaitu hiya. Dia, maksudnya mobil itu ada di jalan. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, pada video ini kita membahas untuk latihan berikutnya yang ada di latihan yang kelima. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah ini bersamaan dengan pemberian harokat akhir-akhir kata. Pemberian harokat di akhir-akhir kata. Baik, perhatikan di sini. Hadza. Nah, kalau ada kata seperti ini diawali lam ya, maka pastikan lamnya itu adalah li. Ya, ada yang la, ada yang li, tapi di sini yang kita pelajari adalah li karena bermakna punya. Hadza li Muhammadin. Ya. Li termasuk huruf jar. Sebagaimana fi bekerja, dia akan memajrurkan harokat akhir dari kata yang datang setelahnya. Hadza li Muhammadin ya. Wadzalika li Hamidin. Menjadi kasroh karena ada lam ya. Baik. Hadza li Muhammadin ya. Wadzalika li Hamidin, ini milik Muhammad dan itu miliknya Hamid. Nomor 2, liman hadhihi. Ya, kata man kita sudah bahas sebelumnya. Kenapa dia tidak majrur di belakang? Karena man ini termasuk kata yang mabni ya. Sekali lagi di sini kita ingatkan, mabni itu paten ya, dia tidak menerima perubahan harokat akhir. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi liyasirin, ini miliknya Yasir. Miliknya Yasir. Alhamdu, ya kita sudah tahu alhamdulillahi ya. Segala puji bagi Allah ya, pujian bagi Allah. Alhamdulillah, pujian lillahi bagi Allah. Nah, perhatikan kata lafaz Allah ini ya, lafaz Allah, perhatikan lafaz Allah itu kalau dia ada hamzahnya di depan maka bacanya Allah. Tapi ketika hamzahnya dihilangkan maka bacanya lillah. Ya. Aslinya adalah Allah ya, ditambah di depannya li. Harusnya li kemudian Allah, seperti ini tulisannya. Harusnya begini. Hanya saja itu dihilangkan ya. Jadi khusus untuk lafaz Allah ya. Jadi cukup menghilangkan hamzah di depan maka Allah menjadi lillah. Khusus untuk lafaz Allah ya, bukan lafaz yang lain. Kalau lafaz yang lain itu lam yang bermakna li ya, lam yang bermakna kepunyaan itu pasti akan ditulis. Misalnya kita bilang al-ustadzu, al-ustadzu tambahkan li di depan maka menjadi lil ya ustadzi. Ya, benar hamzahnya dihilangkan. Hamzah yang kita bilang hamzah wasol atau alifnya itu kita hilangkan, tapi lamnya tetap ada. Lil ustadzi. Ya, seperti ini ya. Oke, berikutnya nomor 4, lillahil masyriqu wal maghribu. Yang milik Allah lah. Apa yang milik Allah? Al masyriqu wal maghrib ya. Timur dan barat. Perhatikan li huruf jar itu hanya berdampak pada kata setelahnya saja. Satu kata setelahnya ini mulai baru atau berharokat normal karena tidak nyambung dengan yang sebelumnya, tidak nyambung dengan lafaz Allah. Milik Allah apa? Milik Allah itu adalah timur dan barat. Atau ini sebenarnya kebalikannya seperti ini.
Ya, kalimat sebenarnya adalah al-masyriqu wal maghribu lillahi. Ya, timur dan barat adalah milik Allah. Baik, kita lanjut pada al-kalimatul jadidatu. Ya, kata-kata yang baru. Di sini kita akan bacakan plus terjemahannya. Al-mikwatu, ya, setrika, ad-darrajatu sepeda, al-mil'aqatu sendok, al-kidru panci, al-baqaratu sapi, al-fallahu petani, al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udhunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu ini hamzah, ar-rijlu kaki, asyayu teh, ya, al-ummu ibu, as-sallajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un cepat, an-nafidatu jendela, jiddan sangat atau sekali, dingin sekali, baridun jiddan, ya, seperti itu pemakaiannya. Baik, kita lanjut pada video berikutnya untuk membahas panduan dari dars yang ke-6 ini. Baik, kita lanjutkan pada buku panduan pelajaran yang ke-6, ya, apa saja yang akan kita bahas secara detail, ya, dalam pembelajaran atau pelajaran 6 ini, dars yang ke-6, ad-darsus sadis. Maka kita lihat buku panduannya. Baik, yang pertama, poin yang pertama adalah hadhihi adalah bentuk feminim dari hada. Tadi kita sudah bahas, diucapkan hadhihi. Ini juga sudah kita bahas, ya, walaupun haknya tidak kelihatan panjang, tapi dalam suara, ya, dalam bersuara atau dalam membaca ini kita harus panjangkan. Namun alif tidak disertakan dalam tulisannya. Itu artinya tuntok wala tuktab. Ada istilah tuntok wala tuktabnya, diucap tapi tidak tertulis. Ini anak laki-laki dan ini anak perempuan. Hada waladun wa hadhihi bintun. Baik. Raqam 2. Kata benda dan kata sifat berubah menjadi feminim dengan menambahkan tak marbuto di akhir kata. Ya, huruf terakhir sebelum tak marbuto berharokat fathah. Itu rumusnya. Ya, mudarrisun, sun, ya, itu akan berubah menjadi mudarrisatun. Jadi sebelum tak marbutoh itu pasti fathah. Yang mudarrisun menjadi mudarrisatun. Ya, guru laki-laki, ya, guru perempuan. Baik. Kata-kata benda tertentu memiliki bentuk feminim yang khusus. Contoh, ya, ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, tidak pakai tak marbutoh. Begitupun dengan akhun, ya, saudara laki-laki. Nah, saudara perempuannya bukan akhotun, bukan akhotun. Ya, kalau kita mengambil kaidah yang tadi di atas, harusnya kan akhotun, dari kata akhun menjadi akhotun. Tapi ini tidak. Tapi dia ukhtun, ya, punya kata tersendiri. Baik. Di sini, ya, semua kata dalam bahasa Arab termasuk maskulin atau feminim. Ya, kata benda feminim, isim muannats dan kata sifat biasanya berakhiran tak marbutoh. Namun ada kata-kata tertentu yang tidak memiliki akhiran ini. Para pelajar yang mempelajari kata-kata baru harus mengetahui jenisnya pula. Anggota tubuh yang berpasangan biasanya adalah feminim dan yang tunggal adalah maskulin. Ya, contohnya adalah yang feminim atau muannas, ya, yadun karena berpasangan, rijlun kaki, ainun mata, udunun telinga. Ya, yang maskulin karena dia cuma satu, ra'sun, ya, kepala, anfun hidung, ya, famun mulut, ya, wajhun wajah karena hanya memiliki satu. Baik, berikutnya nomor 3, ya, tentang li. Ya, li artinya punya atau milik. Ya, lil ustazi milik ustadz, ya, lillahi milik Allah. Kemudian li adalah kata depan, ya, huruf jar, harf jar yang berarti memiliknya, yang berarti milik atau untuk, ya. Contoh, ini milik Bilal dan itu milik Hamid, ya. Hada li Bilalin wa dzalika li Hamidin. Baik, berikutnya, ya, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Perhatikan, ya, kata Allah atau lafaz Allah menjadi lillah, ya, artinya milik Allah dengan membuang huruf alif. Ya, huruf alif yang di depan, ya, itu sebenarnya bukan alif tapi hamzah wasal, ya, kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau ada alif lam, ya, maka itu yang kita sebut alif itu adalah hamzah wasal. Tidak perlu menambahkan huruf lam pada kata, ya, atau pada lafaz Allah, ya, di sini kurang, ya. Jadi kita mau bilang lillah itu tidak perlu tambah lam di sini, ya, tapi kita buang saja hamzahnya,
maka ini menjadi tulisannya menjadi lillah. Baik, milik siapa ini? Milik siapa? Liman. Li milik, man siapa? Liman. Simple ya. Liman hada milik siapa ini? Kemudian buku milik siapa ini? Ya. Limanil kitabu. Ya. Buku milik siapa ini? Sebenarnya kalau kita terjemahkan perkata liman ya, milik siapa alkitabu buku ini gitu ya. Limanil kitabu. Ya. Kemudian perhatikan bahwa man berubah menjadi mani ya jika diikuti alif lam ya, karena sebelumnya sudah kita jelaskan ada dua sukun yang bertemu ya, dua sukun iltiqa ini dalam bahasa Arab ini tidak bisa terbaca, satu harus mengalah menjadi kasroh menjadi manil ya, limanil kitabu. Berikutnya poin yang keempat ya, aidan berarti juga, indah ya, hadza jamilun ini indah ya, wadzalika aidan jamilu dan itu juga indah ya. Kata aidan dalam bahasa Arab bisa ditaruh di depan ya, contoh kita bilang wa aidan dzalika jamilun, atau di tengah wa dzalika aidan jamilun, atau di belakang bisa wa dzalika jamilun aidan ya, jadi tidak akan mempengaruhi, tetap bermakna juga, bisa ditaruh di depan, tengah atau di belakang. Kemudian poin yang kelima ya, jiddan, di situ ada tasydid ya, di atas dal ada jiddan berarti sangat. Contoh hadza kabirun jiddan, ini sangat besar, ini besar sangat, artinya besar sekali ya, seperti itu. Oke, di sini latihan ya, ini latihan, sekali lagi latihan yang bahasa Indonesia ini adalah latihan yang arti dari latihan yang ada dalam buku bahasa Arabnya. Kemudian di sini ada kosakata, silakan dibaca, kosakata baru dihafalkan juga ya, bagaimana cara membacanya dan makna-maknanya ya, usahakan untuk bisa terlatih ya, melihat kata tanpa harokat dan bisa membacanya. Baik, kita tutup ya. Sampai sini ketemu lagi di pelajaran yang ketujuh insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.